Tips belajar bahasa Indonesia menjadi menarik dan menyenangkan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam kehidupan kita semua. Dengan adanya bahasa Indonesia, komunikasi kita dapat terjalin dengan baik. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Walau bahasa ini digunakan untuk sehari-hari, tetap harus dipelajari. Belajar bahasa Indonesia tidak selamanya membosankan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme untuk generasi muda. Generasi muda di zaman sekarang kurang memiliki jiwa nasionalisme. Anak muda zaman sekarang malah lebih menyukai produk luar negeri ketimbang produk lokal. Selain itu, mereka lebih tertarik belajar bahasa asing daripada belajar bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi, yaitu fungsinya yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan banyak nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kita sebagai rakyat Indonesia patut bangga karena memiliki bahasa yang digunakan sebagai alat pemersatu. Berbeda dengan kebanyakan negara yang umumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, rakyat Indonesia memiliki bahasa sendiri. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, identitas rakyat sudah sangat jelas terpampang. Bahasa Indonesia membuat pemakainya memiliki identitasnya sendiri, apalagi jika dipakai oleh kaum muda. Mereka patut merasa bangga karena memiliki identitas diri sebagai rakyat Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Indonesia memiliki banyak suku di dalamnya. Setiap suku memiliki bahasanya sendiri. Disinilah peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, antar suku dapat menyamakan persepsi. Bahasa Indonesia juga dapat mengurangi kesalahpahaman antar suku. Selanjutnya, 5 cara menyenangkan belajar bahasa Indonesia. Dibandingkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia lebih sering digunakan. Bahkan walaupun dibandingkan dengan bahasa daerah, tetap bahasa Indonesia lebih dominan. Namun, tak jarang nilai bahasa Indonesia siswa justru lebih rendah dibandingkan bahasa asing. Mengapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini bisa terjadi karena banyak faktor. Entah karena minat siswa yang kurang terhadap belajar bahasa Indonesia, cara mengajar guru yang membosankan, atau faktor lainnya. Namun tidak perlu khawatir, belajar bahasa Indonesia tidak selamanya membosankan. Berikut cara-cara belajar bahasa Indonesia menyenangkan. Yang pertama, akrabkan diri dengan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang digunakan ketika proses belajar di kelas tentu saja berbeda dengan digunakan untuk sehari-hari. Belajar bahasa Indonesia tentunya dimulai dari bahasa yang baku. Ketika ujian, bahasa yang digunakan juga bahasa baku. Bahasa populer hanya digunakan kehidupan sehari-hari, bukan di acara yang bersifat resmi. Namun, dengan menggunakan bahasa yang baku ketika di kelas, secara tidak langsung siswa belajar bahasa Indonesia. Tentunya, kebiasaan ini harus dimulai dari guru terlebih dahulu, setelahnya barulah siswa mengikuti kebiasaan tersebut. Selanjutnya, pahami definisi dan penggunaannya. Hal lain yang tak kalah penting dalam belajar bahasa Indonesia, yakni memahami definisi dan penggunaannya secara tepat dan benar. Mungkin hal ini terdengar sepele, namun dengan memahami penggunaan bahasa Indonesia secara tepat, kemampuan berbahasa akan meningkat pesat. Banyak istilah yang digunakan ketika belajar bahasa Indonesia. Istilah seperti homofon, metafora, personifikasi, ide pokok, dan berbagai istilah lainnya. Mungkin istilah tersebut tidak menarik untuk dipelajari lebih jauh, tapi tentu saja berbagai istilah tersebut perlu dipelajari dan dipahami. Guru harus bisa merancang sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Bisa dengan cara mengajak siswa melakukan permainan sambil menjelaskan mengenai berbagai istilah yang ada dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya menyenangkan, materi yang dijelaskan oleh guru juga lebih menyerap di benak siswa. Selanjutnya, pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Dengan memahami struktur kalimat dan bahasa, seseorang mampu membuat kalimat yang baik. Kemampuan ini tentu diperlukan di berbagai situasi, bahkan juga diperlukan dalam kegiatan komunikasi. Kalimat yang tidak struktur maka akan sulit dipahami, tak jarang malah menimbulkan kesalahpahaman. Tata bahasa di bahasa Inggris dikenal dengan sebutan grammar.
Bahasa Indonesia juga memiliki aturan, struktur kalimat, dan tata bahasa yang diikuti. Dengan mengikuti aturan tata bahasa, hasil karya akan lebih berkualitas. Tata bahasa yang baik akan membuat orang lain mudah memahami tulisan tersebut. Yang ketiga, mengikuti dinamika perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman dibandingkan bahasa Inggris. Bahasa yang kita gunakan masih sangat mudah. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia masih terus berkembang. Bahasa Melayu yang kerap kali digunakan merupakan nenek moyang dari bahasa Indonesia. Selanjutnya, biasakan banyak membaca. Cara menyenangkan belajar bahasa Indonesia berikutnya adalah biasakanlah banyak membaca. Membaca di sini tidak hanya terfokus pada membaca buku saja. Zaman sudah semakin maju, banyak media yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Selanjutnya, mencoba membuat karya menggunakan bahasa Indonesia. Cara terakhir belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan yakni mencoba berkarya menggunakan bahasa Indonesia. Karya yang dibuat bisa dalam bentuk apa saja, misalnya cerita pendek, novel, puisi, artikel ilmiah, dan berbagai karya tulis lainnya. Sedangkan untuk media berkarya tidak perlu khawatir, sudah banyak media yang bisa digunakan untuk menampung karya anak bangsa. Media bisa dituliskan, bisa diterbitkan dalam bentuk buku, artikel di media online, dan lain sebagainya. Jika ahli dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bisa mencoba menjadi pengisi suara di video dan mengunggahnya di YouTube. Karya anak bangsa tidak kalah keren dengan karya seniman di luar negeri loh.